Enea Bastianini memutuskan untuk berpisah dari Carlo Pernat. KTM sepertinya udah mulai bisa bernafas sedikit lega. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Apa kabar semua subscriber? Semoga dalam keadaan yang sehat. Buat yang belum subscribe, kenapa? Udah nonton video ini tapi belum subscribe? Tinggal diklik aja tombolnya subscribe dan nyalain notifikasinya, karena Pedok Talk akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam dengan informasi MotoGP buat kalian. Kalau pengen jadi members, pengen dapetin informasi yang lebih banyak, lebih daging juga, bisa jadi members dengan bayar 20.000 satu bulan. Linknya ada di deskripsi video ini. Tenang, buat yang nggak mau jadi members, nggak apa-apa juga. Kalian juga pasti akan mendapatkan informasi yang lengkap juga. Tapi kalau misalnya kalian jadi members, infonya emang apaan sih mbak kalau jadi members? Ya biasanya infonya tuh memang lebih lebih teknikal biasanya gitu. Tapi semuanya secara garis besar hampir sama. Tapi kalau untuk jadi members tentunya informasinya akan lebih teknikal. Dan kalau misalnya race weekend nih, kalau udah mulai tahun 2025 musimnya, mereka ini para members akan mendapatkan konten mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Begitu selesai race, mereka juga akan langsung dapetin review. Karena kalau buat subscribers akan dapetin reviewnya di hari Senin gitu. Nah, hari Senin jam 7 malam itu semuanya lengkap. Sesi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu semuanya ada. Tapi kalau buat members, jadi kelar nih sesi hari Jumat ada free practice gitu kan, itu udah langsung gue upload. Terus kalau hari Sabtu ada kualifikasi, ada sprint, itu langsung gue upload juga di hari yang sama gitu. Nah, tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau emang pengen yang lebih cepet, pengen yang lebih banyak kontennya, silakan jadi members. Cuma 20.000 juga sih. Tapi kalau pengen jadi subscribers juga tetap sama aja dapatnya. Tapi tentunya semuanya akan aku rangkum di hari Senin jam 7 malam gitu. Terima kasih banyak buat yang udah jadi members ya. Dan yang buat jadi members, coba dong dilihat komennya. Punya badge sendiri, jadi kelihatan mana yang members, mana yang bukan. Ada badge Pedok Talk-nya di situ ya. Nanti aku desain lagi deh, pokoknya badge yang baru, oke? Terima kasih banyak buat members, buat yang udah subscribe juga terima kasih banyak. Pedok Talk hari ini akan kita mulai, kita buka dulu dengan news flash. Wow, hari ini news flashnya nggak banyak sih, tapi pedas. Apalagi kalau bukan tentang Enea Bastianini yang memutuskan untuk bercerai dari Carlo Pernat. Ini lumayan mengagetkan karena partnership mereka ini kan udah cukup lama, cukup solid juga. Sampai akhirnya diumumkan kemarin di hari Jumat. Media udah mulai memberitakan bahwa Enea Bastianini berpisah dengan Carlo Pernat dan bergabung dengan MSM Management milik Enrico Zanarini. Keputusan ini diambil karena terdengar kabar bahwa ini menyangkut masalah finansial. Ada masalah finansial KTM juga nggak mbak? Ada hubungannya juga. Jadi konon katanya Enea Bastianini merasa kayaknya deal sama KTM ini sebetulnya jumlahnya, uangnya itu tidak sesuai dengan harapannya dia. Tapi emang kayaknya nggak ada pilihan lain karena sebetulnya tadinya ngincar kursi di Aprilia. Tapi Aprilia memutuskan untuk ngambil Marco Bezzecchi sama Jorge Martin ya kan. Nah sebetulnya pernah ada statement juga di mana Carlo Pernat bilang bahwa kayaknya kecepatan deh bikin dealnya sama KTM. Makanya akhirnya ya udah harganya mungkin kurang cocok gitu. Tapi ya Enea-nya nggak apa-apa sih waktu itu. Kemudian akhirnya sepertinya menjadi masalah lagi karena ya ada masalah isu financial KTM yang sekarang. Karena serba ini kan masih belum bisa dipastikan keberlangsungan projectnya KTM di MotoGP ini akan seperti apa. Makanya akhirnya jadi memuncak lagi masalahnya dan diputuskan untuk berpisah. Nah, apakah Carlo Pernat ini akan menghilang begitu saja dari MotoGP? Tentu tidak, karena dia masih menjadi sporting director-nya Gresini Racing, masih juga menjadi manajer dari Tony Arbolino. Semoga yang terbaik buat dua-duanya ya. Ngomongin soal KTM, nah ini dia nih. Jadi KTM sebetulnya sekarang bisa
sedikit bernafas lega karena mereka sudah menemukan investor untuk bisa melanjutkan programnya di MotoGP sampai tahun, belum dijelasin sih tahun berapa, tapi paling tidak investornya udah ada investor baru. Jadi ada dari Bajaj, ada CF Moto, dan juga ada investor-investor dari Amerika yang dibawa sama Citigroup. Untuk project tahun 2027 ini baru akan diputuskan oleh pemegang saham yang baru, akan lanjut atau enggak nih, karena kan seperti yang aku udah pernah bilang juga ke kalian, tahun 2027 ini akan ada regulasi teknis MotoGP yang baru. Jadi ya udah, kita tinggal menunggu apakah pemegang saham baru ini akan memutuskan untuk melanjutkan programnya atau enggak. Tapi paling enggak untuk sekarang akan berjalan seperti biasa. Termasuk juga di minggu kedua bulan Januari, seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tim dari KTM akan mulai merakit RC16 versi 2025. Jadi crew chief dari masing-masing rider, Pedro Acosta, terus udah gitu Brad Binder, Maverick Viñales, dan juga Enea Bastianini beserta crew chiefnya masing-masing, mereka akan terbang ke markas besar KTM Factory Racing di Munderving untuk bisa merakit RC16 versi 2025. Begitu selesai dirakit akan langsung dibawa terbang ke sirkuit Sepang Malaysia untuk dilakukan pre-season testing gitu. Karena udah mepet sih sebenarnya, udah tinggal kurang lebih sebulan kurang, 3 mingguan lagi kita udah bisa ngelihat performa mesin-mesin baru ini di sirkuit Sepang Malaysia. Begitu guys. Oke, segitu dulu buat news flashnya. Kita akan lanjut ke daging hari ini. Ngomongin apa yo? Jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Di episode Pedok Talk kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat kontrak rider-rider ini sampai berapa lama. Karena gini, sebetulnya katanya silly season untuk tahun 2025 ini kan paling heboh. Padahal menurut aku yang lebih heboh lagi nanti tahun 2026. Karena apa? Karena di tahun 2027 MotoGP akan punya regulasi teknis yang baru. Terus udah gitu sekarang ada gonjang-ganjing KTM lagi kan, akan seperti apa. Makanya pasti akan sangat menarik silly season untuk di tahun 2026. Tahun 2026 habis karena semua rider kebanyakan kontraknya habis di tahun 2026. Habis itu tuh baru seru banget sebetulnya. Nah kita lihat satu-satu ya guys, kontraknya masing-masing rider dengan timnya berakhirnya kapan? Kita mulai dari Marc Marquez. Marc Marquez dengan Ducati Lenovo Team kontraknya sampai tahun 2026, akhir 2026. Termasuk juga Pecco Bagnaia dikontrak sampai akhir musim 2026. Pedro Acosta kontraknya dengan Red Bull KTM Factory Racing multi-year contract, multi-year cenah ya kan, saking KTM tuh bener-bener mengandalkan Pedro Acosta banget. Makanya dengan gonjang-ganjing finansial KTM ini, Pedro Acosta dan juga manajernya Albert Valera ini juga udah pasang ancang-ancang nih gitu. Paling nggak mereka udah membuka pembicaraan dengan pabrikan-pabrikan lain kalau misalnya KTM nggak bisa meneruskan projectnya di MotoGP gitu. Multi-year loh, gila sih ini. Brad Binder dengan Red Bull KTM Factory Racing juga selesai di akhir musim 2026. Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, mereka itu juga punya multi-year contract dengan Aprilia Racing. Multi-year tuh biasanya 2 tahun plus 2 tahun. Biasanya kayak gitu tuh, ada opsi. Nah, itu yang artinya multi-year ya guys. Kemudian ada juga Fabio Quartararo dan Alex Rins dari Monster Energy Yamaha, sama-sama berakhir kontraknya di akhir musim 2026. Luca Marini dan Joan Mir, Luca Marini akan berakhir di tahun 2025. Ngomong-ngomong, Joan Mir akan berakhir kontraknya dengan Honda di akhir musim 2026. Luca Marini cuma sampai tahun ini nih. Bertahan gak ya? Lanjut, Fabio Di Giannantonio dan juga Franco Morbidelli. Fabio Di Giannantonio ini dikontrak dengan Ducati, kontraknya tahun 2025 dan 2026. Jadi dia pakai spek GP25 ya guys tahun ini. Kemudian Franco Morbidelli kontraknya sama Pertamina Enduro VR46 sampai tahun 2025. Nah, ini nih, kalau ngomongin soal Franco Morbidelli, kalau menurut gue ini adalah kesempatan Franco Morbidelli untuk menunjukkan performa terbaiknya. Karena apa? Cuma sampai tahun 2025 nggak ada kesempatan lagi nih gitu. Dan
salah satu keuntungan dari Franco Morbidelli adalah dia tahun ini akan tetap pakai GP24. Dimana sebetulnya kalau kita melihat performanya dia di tahun 2024 yang lalu, pakai GP24 lumayan bagus. Kenapa gue bilang lumayan bagus? Karena Franco ini kan nggak ikutan pre-season testing sama sekali karena cedera. Waktu sebelum musim 2024 mulai, sebelum pre-season testing mulai, dia cedera di Portimao kan, dan bisa dibilang sangat serius gitu karena cedera di kepalanya. Nah, tapi meskipun dia nggak pakai pre-season testing, jadi dia nggak punya kesempatan untuk mengenali GP24 dengan lebih detail lagi, tapi performanya bisa dibilang lumayan bagus gitu kan, kalau menurut dia sendiri sih cukup konsisten. Nah, makanya mudah-mudahan di tahun 2025 ini dia masih bisa mengeluarkan potensinya, masih bisa lebih mengenali lagi GP24 dan bisa menunjukkan bahwa Franco Morbidelli itu kan bagus ya sebenarnya. Ingat gak sih dia waktu tahun 2020 tuh bagus banget. Makanya semoga trennya dia bagus pakai GP24 itu bisa dibawa terus. Karena ya menurut gue ya dia adalah rider yang rawan banget buat ditendang dari grid. Karena gimana ya kan udah kontraknya habis 2025 gitu, dan udah ada layer-layer baru nih gitu, rookie segala macem yang bagus gitu ceritanya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Alex Marquez. Alex Marquez masih akan bersama Gresini Racing sampai tahun 2026. Kemudian ada Fermin Aldeguer masih bersama Gresini Racing juga, dikontrak langsung oleh Ducati. Tahunnya Ducati sayang banget kayaknya sama Fermin nih, 2025, 2026, dan ada plus 2 lagi, ada option untuk menambah 2 tahun lagi. Yakin banget kayaknya Ducati sama Fermin Aldeguer ya. Oke, baiklah. Prima Pramac Racing dengan Yamaha kontraknya sampai 2025 dan 2026. Kemudian itu Miguel Oliveira sama Jack Miller ya gitu. Oh, tapi Jack Miller tuh cuma sampai 2025 guys, maaf. Jadi kalau Miguel Oliveira 2025 sampai 2026, Jack Miller hanya setahun. Lagi-lagi seperti Franco Morbidelli, Jack Miller ini adalah rider yang rawan banget buat kehilangan posisinya di grid mulai tahun 2026 gitu. Johan Zarco, LCR Honda Castrol, Somkia Chandra, LCR Honda Idemitsu, ini juga kontraknya kalau nggak salah sih 2 tahun ya, kalau nggak salah. Kemudian ada Raul Fernandez dan juga Ai Ogura dari Trackhouse Racing, juga sepertinya akan selesai di tahun 2026. Tapi kalau gue salah, maaf ya. Tapi kayaknya sih 2 tahun juga. Apa Raul Fernandez cuma setahun ya? Nanti gue koreksi lagi ya kalau salah ya. Mohon maaf kalau ada koreksi atau mungkin teman-teman tahu tahunnya gitu ya, berapa tahunnya, boleh silakan ditulis di kolom komen. Terima kasih banyak sebelumnya. Kemudian ada Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tehtua. Mereka ini juga multi-year contract. Nah, ini yang menarik guys, karena untuk 3 dari 4 rider KTM, kecuali Brad Binder sampai akhir tahun 2026, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Enea Bastianini, mereka itu tanda tangannya multi-year contract. Makanya sebetulnya apa yang terjadi di KTM ini sangat mempengaruhi keputusan dari rider-rider ini di masa depan. Makanya Enea Bastianini memutuskan buat udahlah pisah aja dari Carlo Pernat deh gitu, karena yang nggak tahu akan melakukan tindakan apa sih gitu. Nah, kemudian sekarang kita udah ngomongin tentang kontrak rider dari masing-masing pabrikan juga. Aku mau ngingetin juga ke kalian, kita akan ngomongin tentang line up tahun 2025 dan bagaimana prediksinya. Kita mulai ya. Oke, ini adalah line up tahun 2025. Kita mulai dari Aprilia. Aprilia ada Jorge Martin dan juga ada Marco Bezzecchi. Secara singkat, gue akan ngasih prediksi masing-masing dari setiap tim. Tapi singkat aja. Kalau menurut gue, Aprilia antara Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi, tentu Aprilia akan lebih mengutamakan Jorge Martin, ya kan? Karena dia adalah juara dunia tahun 2024. Mungkin pengembangan juga akan lebih banyak di Jorge Martin gitu. Tapi ngelihat potensinya Marco Bezzecchi juga kita lihat aja. Karena sebetulnya Aprilia itu pengen banget juga punya rider jagoannya Italia. Karena belum pernah ada. Ya kan kemarin dua-duanya juga Spanyol kan, Aleix Espargaro sama Maverick Viñales gitu. Tapi kalau untuk bisa menunjukkan performa yang oke banget ya, ini akan menjadi tantangan buat Aprilia karena mereka benar-benar memulai semuanya dari awal. Kemarin kalau kalian lihat di Instagramnya Aprilia, Massimo Rivola, CEO dari Aprilia Racing juga bilang bahwa kita benar-benar mulai dari nol.
karena memang mereka ditinggal sama orang-orang yang bisa dibilang mengenal RSGP banget dan mereka memulai dengan tim yang baru. Sangat menarik untuk dilihat apa yang akan dilakukan Aprilia, termasuk juga Fabiano Stella kini sebagai technical directornya Aprilia yang baru. Ada tim Ducati Lenovo yaitu Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez, dua matahari Ducati yang selalu gue bilang ini bisa nggak ya mereka memanage egonya masing-masing rider ini. Kalau gue bilang sih sepertinya bisa. Karena paling enggak nih ya, sampai tahun 2025 ini sepertinya Ducati masih akan menjadi pabrikan yang memiliki motor terbaik di grid GP25. Karena konflik ini baru akan muncul kalau misalnya lo naik motornya jelek. Menurut gue sih gitu ya. Tapi kalau motornya cakep, lo bisa fight terus buat podium setiap race weekend, ya konflik itu kayaknya lebih minim lah dibanding sama rider yang berada di tim yang motornya nggak kompetitif. Menurut gue gitu. Jadi ya tinggal ego-egoan mereka berdua aja, tapi nggak akan separah seperti kejadian waktu Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo gitu. Kayaknya sih nggak. Lanjut ke Gresini Racing. Gresini Racing ada Alex Marquez dan juga ada Fermin Aldeguer. Kalau menurut gue di sini juga ya, Gresini kan selalu menjadi tim yang adem ayem dan menyenangkan gitu ya. Alex Marquez kalau dilihat dari hasil dari Barcelona Test kemarin, nampaknya dia juga cocok dengan GP24. Yang menarik adalah melihat performa dari Fermin Aldeguer. Bisakah Fermin Aldeguer ini dikeluarkan potensi terbaiknya oleh kru chiefnya yaitu Frankie Carchedi? Karena pembuktian juga nih, tadi kan udah dengar kontraknya Fermin Aldeguer, banyak loh. Tahunnya 2025, 2026 termasuk juga opsi untuk menambah 2 tahun lagi. Makanya di sini harusnya kita bisa melihat apakah keputusan Ducati untuk mengkontrak Fermin Aldeguer ini adalah keputusan yang baik dan apakah sebetulnya dia punya potensi sebesar itu atau enggak. Lanjut ke Alciar Honda, ada Johan Zarco dan juga Somkia Chantra. Nah, di sini juga sangat menarik karena ternyata Johan Zarco dia sempat ngeluarin statement ini kemarin. Untung aja gue milih buat masuk ke Alciar Honda. Karena kan sempat ada yang nanya tuh teman jurnalis, lu nyesel gak sih pindah dari Pramac Ducati gitu ya, terus udah gitu sekarang ke Honda yang mana lagi struggling sebetulnya. Dia bilang kalau udah ngeliat kejadian sama Jorge Martin sih sebenarnya gue merasa ini adalah keputusan yang tepat. Dan mentalitinya Johan Zarco ini juga luar biasa. Jadi kalau misalnya nih ada yang di luar sana bilang, alah Johan Zarco mah bisa apa segala macam, bisa ngembangin motor guys. Jadi itu memang alasannya kenapa Honda akhirnya mengambil Johan Zarco juga. Karena terbukti di 2024 kemarin aja salah satu rider yang pakai Honda dan bisa nembus ke Q2 paling banyak itu Johan Zarco. Bahkan poinnya juga lebih tinggi daripada Marini sama Mir, ya kan? Gitu. Jadi mentalitinya Johan Zarco adalah memang dia bilang, ya gue gak ngejar buat jadi juara dunia sih, tapi gue emang di sini untuk ngembangin motor. Dan itu yang dia katakan juga selama pre-season test di Sepang kemarin. Terus udah gitu bahkan pas gue interview dia juga di Mandalika. Jadi memang mindsetnya adalah untuk mengembangkan dan mencari data sebanyak-banyaknya untuk Honda. Keren. Nah, Somkia Chantra gimana? Ini adalah pembuktian juga karena Somkia Chantra mencatatkan sejarah sebagai rider Thailand pertama yang bisa nembus ke MotoGP. Rider pertama loh di Asia Tenggara yang bisa jadi rider MotoGP. Dan ini yang gue bilang Thailand menang banyak karena opening race ada di Buriram, terus udah gitu MotoGP launch event juga ada di Thailand, terus udah gitu punya rider Thailand MotoGP yang pertama kali juga gitu. Jadi Thailand luar biasa banget sih. Kita kapan? Lanjut ke Monster Energy Yamaha, ada Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Alex Rins kemarin juga masih fokus untuk memulihkan cederanya dia, bahkan dia melakukan operasi juga ya di akhir tahun 2024 kemarin untuk bisa segera mengembalikan kondisi fisiknya. Kemudian kalau kita ngomongin Fabio Quartararo sih, kalau gue bilang bisa jadi prediksi gue tahun 2025 bisa lah podium. Bisa. Menang nggak tahu ya, tapi minimal kalau gue bilang kayaknya sih Fabio Quartararo bisa nih podium. Kemudian kalau Alex Rins ya sepertinya dia akan fokus untuk membantu di pengembangan. Karena kondisi fisiknya nggak tahu udah 100% atau belum. Tapi yang pasti dia adalah orang yang sangat berkomitmen untuk bisa
memberikan performa terbaiknya karena dia gila sih, latihan fisiknya tuh gila banget juga gitu untuk bisa segera pulih 100% dari cederanya. Lanjut ke Pertamina Enduro VR46, ini bisa dibilang timnasnya Indonesia ya di MotoGP ya. Ada Fabio Di Giannantonio dan juga ada Franco Morbidelli. Sebuah pembuktian juga untuk Franco Morbidelli yang tadi gue bilang karena kontraknya akan habis di akhir musim 2025 ini, bisakah dia mempertahankan posisinya di grid MotoGP untuk tahun berikutnya di tahun 2026 atau mungkin masuk ke regulasi baru di 2027. Ya tergantung tahun ini dia perform atau enggak, karena lagi-lagi ya Franco Morbidelli ini performanya menurun bukan karena cederanya dia. Itu gue pernah tanya juga di tahun 2023 waktu eksklusif interview di Paddock Talk, karena gue nanyakan kenapa sih performa lo dari tahun 2020 kok menurun gitu, apakah gara-gara cedera atau apa? Dia bilang bukan, ya karena memang motornya gitu kan, paket M1-nya memang gak kompetitif. Nah, untuk Fabio Di Giannantonio ini juga menarik karena dia akan pakai spek GP25, spek pabrikan, spek yang sama digunakan oleh Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Menarik untuk melihat Fabio Di Gia karena dia adalah rider yang gak punya beban, dia rider yang all out juga, apalagi setelah posisinya dia di Gresini Racing waktu itu ditendang sama Marc Marquez. Dari situ mentalitinya dia kalau gue bilang udah sangat berubah, dia jadi lebih all out, dan persiapannya dia untuk musim 2025 ini juga luar biasa. Dia gak ada tuh party-party tahun baru apa segala macam, dia melakukan intensif training untuk menyiapkan fisiknya menghadapi precision test di Sepang 2025. Kemudian lanjut di Prima Pramac Yamaha. Di sini ada Miguel Oliveira dan juga ada Jack Miller. Jack Miller yang tadi gue udah bilang juga bahwa dia harus membuktikan karena dia cuma punya waktu 1 tahun di grid MotoGP. Bisa dibilang Yamaha nih menyelamatkan karirnya Jack Miller banget ya untuk bisa setahun lagi berada di grid MotoGP. Performanya gimana? Ya kita tinggal melihat apakah dia bisa memberikan kontribusi apa nih gitu. Karena sebetulnya gini, kalau Jack Miller tuh posisinya hampir sama kayak Johan Zarco juga. Jadi dia memang fokusnya selalu di pengembangan. Karena inget loh, rider pertama di MotoGP yang nyoba yang namanya ride height device pertama kali itu adalah Jack Miller. Miguel Oliveira juga dikontrak sama Prima Pramac Yamaha sampai tahun 2026 gitu. Dia 2 tahun ya. Menarik nih. Karena apa? Karena Pramac dari pakai Ducati pindah ke Yamaha. Makanya gue juga penasaran akan seperti apa performa dari Pramac. Karena kan Pramac tuh kayaknya emang mereka tuh seneng banget untuk bisa punya project, memulai sesuatu yang baru, membibit rider-rider muda. Ini emang kayaknya Pramac banget nih gitu. Lanjut ke, bentar minum dulu. Kita lanjut ke KTM Factory Racing. Di sini ada Brad Binder dan juga ada Pedro Acosta. Brad Binder yang tadinya bisa dibilang anak emasnya KTM, makanya langsung dikontrak sampai 2026. Datanglah Pedro Acosta yang ditandatangani kontraknya dengan KTM multi-year contract. Kita lihat apakah sebetulnya RC16 versi 2025 ini bisa benar-benar membuktikan bahwa Brad Binder ini adalah sebagus itu, seanak emas KTM itu, atau mungkin sebenarnya memang Brad Binder mentok segitu aja. Kita lihat ya. Kemudian lanjut ke Honda Racing Corporation yang tahun ini udah dikonfirmasi tidak akan bersama Repsol lagi. Kemudian di sini ada Luca Marini dan juga ada Joan Mir. Luca Marini kontraknya juga cuma sampai tahun 2025 ya guys. Yang sangat menarik bukan melihat performa dari mereka berdua, tapi kalau gue pengen ngelihat apakah Honda bisa mendengarkan masukan dari technical directornya yang baru, Romano Albesiano. Karena sebetulnya dengan hadirnya Albesiano di Honda, ini adalah sebuah terobosan yang penting banget buat Honda, yang konservatif, yang bisa dibilang keras kepala. Mau nggak nih sekarang dengerin technical director yang pertama kalinya bukan orang Jepang? Mau apa enggak? Kita tunggu. Kemudian di KTM Tech 3, ini adalah Tech 3 ya, kalau bahasa Prancisnya Tech 3. Ada Enea Bastianini dan juga ada Maverick Viñales. Nah ini nih, ini adalah tim yang kalau menurut gua gak tahu ya. Soalnya pasti KTM ini meskipun mereka bilang semua yang untuk musim 2025 udah dibudgetin, tapi kalau menurut gue secara pengembangan pasti ada pengaruhnya juga. Mungkin tidak akan terlihat di awal-awal,
musim. Tapi kayaknya mungkin nanti di sekitaran pertengahan musim, mungkin di Austria atau gimana. Karena keadaannya KTM ini bisa dibilang belum aman-aman banget juga. Bernafas sedikit lega, makanya tadi gue bilang kan. Tapi sebetulnya kalau untuk jangka panjangnya kita belum tahu karena masih terus berkembang nih apa yang dilakukan sama KTM. Kita lihat ya, apakah Maverick Viñales bisa memberikan kemenangan lagi dengan motor yang berbeda. Kan Yamaha udah bisa menang, Suzuki bisa menang, Aprilia bisa menang. Apakah mungkin Maverick Viñales kali ini bisa menang juga dengan KTM? Atau mungkin Enea Bastianini bisa menemukan kembali the beast-nya itu waktu dia di Gresini tahun 2022. Aku suka banget sama Enea Bastianini karena dia galak banget di situ. Peko aja repot ya kan. Untuk yang terakhir adalah Trackhouse Aprilia Racing, ada Raul Fernandez dan juga ada Ai Ogura. Pernah gue bahas juga di salah satu episode Pedok Talk. Satu-satunya orang yang kayaknya kenal banget sama RSGP adalah di line up tahun 2025 ini ya, adalah Raul Fernandez. Jadi kita tinggal menunggu saja apakah yang bisa di-share Raul Fernandez ke rider-rider baru, termasuk untuk Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi loh, karena dari line up Aprilia cuma Raul Fernandez nih yang tahu banget RSGP, karena kan semuanya nggak ada. Ya kan, semuanya udah bedol desa. Miguel Oliveira udah nggak ada, Alexis Espargaro udah nggak ada, Maverick Viñales udah ke KTM, jadi sisa Raul Fernandez aja. Menarik juga untuk dilihat Ai Ogura. Nah, ngomongin soal Ai Ogura juga menarik nih. Dia bilang kan, dia tuh tahu banget bahwa gue itu adalah rider yang kalau ngomongin bakat, gue tuh nggak berbakat-bakat banget kayak seperti levelnya Marc Marquez mungkin, atau levelnya Pedro Acosta. Tapi gue tahu gue kencang. Dan gue tahu bahwa untuk bisa mencapai level yang terbaik, gue harus usaha banget. Nah, jadi memang menarik ya. Kita bisa lihat, karena kadang-kadang nih, kalau gue baca-baca komen-komen kalian, banyak yang suka merendahkan, banyak yang suka ngasih komen kayak gini nih. Ala dia bisa apa? Ala rider yang ini sih begini, ala rider yang ini sih begini. Kalau menurut gue, semua rider MotoGP yang ada di grid, semua tadi yang namanya gue sebutin di line up tahun 2025, mereka itu bukan rider cupu, karena nggak ada rider MotoGP yang cupu. Untuk bisa masuk ke level itu aja, untuk bisa masuk ke level MotoGP itu susah banget. Nggak semua rider bisa. Rider di dunia ini banyak banget, tapi MotoGP ini adalah kompetisi tertinggi dari motor, dan untuk bisa jadi rider MotoGP itu sulit. Jadi gue gak pernah percaya ada rider yang jelek, tapi memang ada rider yang sangat istimewa, ada rider yang sangat punya talenta, ada rider yang memang ya memang berusaha keras gitu. Tapi kalau rider yang jelek gue yakin gak ada gitu. Jadi gue selalu mengingatkan buat para subscribernya Pedok Talk, udah gak bosan-bosan sih gue ngingetin gitu ya, bahwa buat kita yang memang tidak turun di grid, buat kita yang bahkan menginjakan kaki ke pit lane aja gak pernah, coba deh komentarnya gak usah gitu-gitu banget gitu, karena kita kan gak ada di posisi mereka, kita tidak ada di arena itu, kita tidak ada di posisi itu, dan kita tidak pernah mengerti bagaimana besarnya resiko yang mereka hadapi setiap kali mereka turun ke grid. Resikonya nyawa loh soalnya, ya kan gitu. Oke, kalau gitu Pedok Talk untuk hari ini kita tutup aja dulu. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Jangan lupa buat di like, buat di share, buat di subscribe juga ya teman-teman. Jangan lupa komennya juga. Terus diajak juga teman-teman yang lain kalau pengen jadi members. Jangan lupa, pokoknya semakin dekat nanti dengan pre-season testing, apalagi kalau seasonnya udah mulai, gue akan bikinin konten yang ekstra banyak buat para members. Kalau pengen gabung, pengen jadi members, silahkan klik link deskripsi yang ada di video ini. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya, bye. Muah.